Qala al-muallifu rahimahullahu taala al-qaidatul ula. Kaidah pertama. An ta'lama annal kuffara alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi annallaha ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Engkau tahu bahwa orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu menetapkan bahwa Allah itu adalah sang pencipta dan sang pengatur segalanya. Ya, jadi tolong kasih garis bawah nih. Kaidah pertama itu, orang-orang kafir yang diperangi Rasul, mereka itu menetapkan Allah itu sang pencipta dan mudabbir. Berarti tauhid apa ini? Tauhid rububiyah. Jadi orang-orang yang diperangi oleh Rasul, mereka dulu menetapkan tauhid rububiyah itu. Tetapi lihat setelahnya, wa anna dzalika, akan tetapi hal itu lam yudkhilhum fil Islam, tidak memasukkan mereka dalam Islam. Jadi tauhid rububiyah semata, mengakui Allah itu satu-satunya pencipta, mengakui Allah itu satu-satunya yang bisa mengatur segalanya, mengakui Allah itu yang menghidupkan, mematikan. Ini belum memasuki inti dari tauhid itu. Artinya apa? Ini satu bagian dari tauhid. Ini ditetapkan oleh orang-orang yang diperangi Rasul dulu. Tetapi itu tidak memasukkannya ke dalam Islam. Ya. Lihat dalilnya apa? Wad dalilu qauluhu ta'ala kul. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, katakan, man yarzukukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi? Ammay yamlikus sam'a wal absar. Dan siapa yang menguasai pandangan dan pendengaran kalian? Waman yukhrijul hayya minal mayyit. Dan siapa yang bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Waman yudabbirul amra. Dan siapa yang bisa mengatur segala urusan? Fasayaqulunallahu, maka semua mereka akan menjawab Allah yang bisa melakukan itu. Fakul afala tattaqun. Kasih garis bawah di kalimat terakhirnya. Katakan, kenapa kalian tidak mau untuk bertakwa. Jadi di sini ya disebutkan oleh para ulama ya, di antaranya tentang ayat ini, ya di antaranya dalam syarah Qawaidul Arba' Syekh Shalih Al Fauzan, bahwa orang-orang kafir pun menetapkan bahwa yang memberi rezeki, ya, menguasai segalanya ini Allah. Bahkan Abu Jahal, Abu Jahal ketika perang, menjelang perang Badar, ya, di hadapan pasukan kaum muslimin, Abu Jahal ini berdoa pada Allah. Coba artinya apa? Abu Jahal itu tahu Allah begitu, tapi Abu Jahal tidak mau nyembah Allah semata begitu. Paham? Ya, Abu Jahal saat itu sampai mengatakan, ya Allah, hancurkanlah Muhammad dan teman-temannya itu, yang mereka itu memutus silaturahmi, memisahkan antara anak dengan bapaknya, memisahkan antara saudara dengan saudaranya, membuat masyarakatnya kacau, katanya begitu. Ya. Jadi Abu Jahal itu tahu siapa Allah, yaitu yang menciptakan segala sesuatu. Ya, bahkan ya, orang-orang musyrikin saat sebelum Nabi diutus, itu pun mereka menamai sebagian anak-anak mereka dengan Abdullah. Ya. Nah, di antara bukti yang disebutkan oleh para ulama, Abu Bakar As-Siddiq itu kan usianya lebih muda berapa tahun dari Rasul? 2 tahun dari Rasul. Jadi Rasul lahir 2 tahun kemudian Abu Bakar As-Siddiq lahir. Ya, jadi usianya terpaut 2 tahun. Nah, ketika Rasul menjadi Nabi usia 40 tahun, Abu Bakar berarti usia 38. Bapaknya Abu Bakar As-Siddiq saat itu belum masuk Islam. Ya, di awal-awal itu. Namanya bapaknya Abu Bakar As-Siddiq apa? Uthman, terkenalnya dengan Abu Quhafah. Ya. Abu Quhafah saat itu menamai anaknya Abu Bakar As-Siddiq itu namanya Abdullah. Ya, jadi nama asli Abu Bakar As-Siddiq itu Abdullah bin Uthman. Ya, ini artinya apa? Disebutkan oleh para ulama di antara syahidnya
orang-orang jahiliyah saat itu. Ya, kalau dalam hal ini kan yang kita bicarakan bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, paham kan? Utsman, yaitu Abu Quhafah, itu menamakan anaknya dengan Abdullah, hambanya Allah. Berarti mereka itu kenal dengan Allah. Ya. Akan tetapi di saat yang bersamaan mereka membagi ibadahnya. Mereka menyembah Allah plus menyembah selain Allah. Disitulah letak kesyirikannya. Jadi yang dinamakan tauhid itu harus memurnikan semua ibadah hanya untuk Allah semata. 100% ibadah kita, 100% doa kita, 100% tawakal kita, 100% seluruh pengharapan kita hanya kepada Allah semata. Itu baru dikatakan tauhidnya benar. Oleh sebab itu, ya, para ulama menyebutkan ya terkait dengan kaidah pertama ini, seharusnya tauhid rububiyah itu mengharuskan tauhid uluhiyah. Kalau sudah tahu yang menciptakan segala sesuatu Allah, yang memberi rezeki Allah, yang menghidupkan Allah, mematikan Allah, loh kenapa dia tidak menyembah Allah semata? Kok dia menyembah selain Allah? Itu kan masalah. Ya, maka kembali ke sini, kembali pada kalimat Syekh, bahwa ternyata orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu mereka menetapkan rububiyah Allah, ya, tetapi tidak memasukkan mereka dalam Islam karena mereka menduakan ibadahnya kepada Allah. Bahkan mereka Tuhannya bermacam-macam, ya, sebagaimana pernah disebutkan bahwa Nabi pernah ketemu dengan bapaknya Imran bin Husain, berarti Husain ya kan. Nabi bertanya kepada Husain yang saat itu masih musyrik, kam ilahan tu'bad, berapa Tuhan yang kamu sembah wahai Husain? Ya, dia menjawab, sab'ah, Tuhannya ada 7, wahidun fis sama wa sitatun fil ard. Kata dia, Tuhannya itu 1 di langit, 6-nya di bumi, kata dia. Maka kata Nabi kepada beliau saat itu, ya, utrukis sittah wa'budillaha fis samai, ya, tinggalkanlah Tuhan yang 6 itu, yang ada di bumi itu tinggalkan, dan sembahlah 1 saja Allah yang ada di langit itu, ya, dipahami ya. Jadi kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasul, ini kaidah pertama, kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu mereka menetapkan tauhid rububiyah tetapi tidak menetapkan tauhid uluhiyah, ibadahnya diberikan kepada selain Allah. Sebab itulah mereka diperangi oleh Nabi, karena mereka tidak dianggap masuk Islam. Mafhum ya sampai sini? Taib.